Nah, saya mendapatkan, trouble ya. Jadi ada saya cek ya, di production, jadi ada, apa ya, reservasi yang aneh sih menurut saya. Dia di bagian reservasi untuk salah hotel yang ini. Nah, jadi kalau kita cek ini untuk Dea Yanti, ini kan bayarnya 200.000 harga kamarnya ya. Total tagihannya untuk harga kamar 200.000, total ininya pembayaran yang harus dibayar 200.000 dan sudah dibayar 200.000. Tapi kenapa ada tagihan outstanding balance 200.000 lagi? Nah, harusnya kan udah lunas nih. Nah, jadi setelah saya trace masalahnya, jadi nih si resepsionis dia ngelakukan reservasi ya macam biasa. Jadi itu statusnya masih confirmed ya. Nah, setelah dia masih confirmed, si resepsionis ini langsung input record payment. Sedangkan tamunya belum masuk ya. Nah, sebenarnya nggak ada masalah, cuma masalahnya di sini ketika dia edit edit data ini kan udah dibayar nih contohnya. Yang ini sampel ya, ini di lokal kita cek. Ini kan sudah dibayar nih. Dibayar sama, kondisinya 200.000 juga. Nah, ketika dia edit room, dia memilih yang edit room ini. Nah, sekarang sudah saya kasih eh, apa ya informasi ya. Jadi seperti ini informasinya. Untuk mengubah room, pastikan belum melakukan payment record. Jika sudah melakukan payment record, maka harga kamar yang dipilih harus sama atau sama seperti tipe kamar sebelumnya. Jadi tujuannya biar agar outstanding balance-nya tetap sesuai. Nah, jadi ketika dia ngupdate, contohnya dia awalnya dia 2 room ya. Awalnya ini 2 room gitu contohnya kan. Terus rupanya oh nggak jadi room satu lagi. Nah, otomatis yang dibayar dia yang harusnya udah lunas, jadi tidak lunas lagi karena tagihannya udah nggak sesuai. Nah, jadi sekarang sudah saya sesuaikan, saya update kodenya ya, biar dia menyesuaikan. Jadi nanti eh, ketika apa ya, ketika dia ngupdate, ini contohnya nih saya update nih ya. Ini contohnya kan yang sorry sorry sorry. Ini udah dibayar 200.000, tagihan kamar 300.000. Nah, sisanya kan 100.000. Nah, sekarang saya akan update nih. Saya edit. Nah, saya edit dengan kalau kita edit dengan kondisi kamar yang sama, dia nggak ada masalah sebenarnya. Nah, tapi kan kalau kondisi kamar berbeda, dia pasti harus menyesuaikan. Nah, sekarang contoh tadi kita lihat dia pakai kamar yang, oh ini sorry nih saya tutup aja biar nggak bingung. Kita ngerjain di lokal. Nah, ini dia pakai 215. 215 300.000. Nah, seandainya pun dia mau diupdate kamarnya, contoh diupdate yang paling lebih mahal ya, dia akan menyesuaikan nantinya. Nah, jadi saya ini saya hapus contohnya, saya ganti kamar yang ini. Nah, saya update. Oke. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan untuk outstanding balance-nya. Nah, seperti itu. Jadi pun kalau nanti dia mau nambah kamar lagi, contohnya mau nambah kamar yang 214 contohnya. Nah, nanti dia bakal menyesuaikan lagi untuk tagihannya seperti itu. Tapi jika dia ngupdate kamar dengan harga yang lebih murah 200.000 ini, contohnya seperti ini, kita anggap yang harga 180 yang ini. Nah, kita update. Nah, jadi lunas. Tetapi selisih ya jadinya, selisih. Karena yang dibayarkan 200.000. Kemudian harga kamarnya 180.000. Sebenarnya sih kayak gini nggak ada masalah juga karena tetap yang dihitung uang yang ini. Cuma di revenue pasti yang ini yang dihitung, tapi kalau di cash flow tetap ini uang yang masuk 200.000. Nanti bisa dikeluarkan juga di bagian cash flow ledger ya, di bagian finansial yang ini ya. Nah, tapi ini disarankan untuk ketika ngedit, pastikan dia harga kamarnya itu lebih mahal atau dia atau kalau jika udah dibayar seperti ini ya, informasi informasinya dia mengubah room, pastikan melakukan payment jika sudah melakukan payment record, pastikan harga kamarnya sama ya, biar dia outstanding balance-nya sesuai. Oke, seperti itu ya.